Kamu keterlaluan. Qiu Zhenyu, kamu brengsek. Xiao Yu. Malt susu. Masih sakit. Aku juga sakit. Aku ingat pertama kali melihatmu menari. Aku langsung jatuh cinta padamu. Saat itu aku masih di sekolah dasar. Kamu menari lebih baik dari yang lain. Menonjol. Kamu berdiri di sana. Menjadi pusat perhatian semua orang. Tahukah kamu kenapa aku kemudian bergaul dengan Jiang Wo dan Xiao Wang? Karena rumah mereka dekat dengan rumahmu. Jadi bisa sering bertemu denganmu. Untuk bisa melihatmu. Aku sering bolak-balik ke kompleks perumahan pabrik Dongfang. Tidak tahu berapa kali aku bolos sekolah. Dan dipukuli ayahku. Tahukah kamu kenapa aku menceritakan ini padamu? Karena aku sangat peduli padamu. Cinta itu egois. Karena di hatiku hanya ada kamu. Jadi aku memintamu. Di hatimu juga hanya ada aku. Xiao Yu. Aku mohon maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku. Aku juga tidak tahu kenapa. Belakangan ini, aku mudah terpancing. Emosiku meledak-ledak. Bisakah kamu tidak memukul wajahku lagi? Aku masih harus keluar dan bertemu orang.
Apakah kakak Changking sudah membaik hari ini? Kenapa kamu datang lagi? Aku membuatkan sup untukmu agar cepat sembuh. Luka kecilku ini akan sembuh dalam beberapa hari. Jangan khawatir. Hal buruk berubah menjadi baik. Setidaknya tidak perlu lagi membakar boiler. Xiao Yu, kedepannya jangan datang lagi. Kalau orang lain melihat dan bergosip tidak baik untukmu. Ayo minum selagi hangat. Wajahmu kenapa? Saat aku melatih murid-muridku, tidak sengaja terbentur. Kenapa tangannya seperti ini? Bukannya sudah kubilang, tidak sengaja terbentur. Apa dia yang melakukannya? Apa iya? Jangan tanya lagi. Aku tanya kamu. Apa Qiu Zhengyu yang memukulmu? Kamu datang buat apa? Kamu tanya aku buat apa lepaskan, kamu tanya aku buat apa kamu lepaskan. Kamu tanya aku buat apa? Dasar bajingan, kamu masih laki-laki nggak sih? Memukul perempuan. Kenapa kamu memukul Xiao Yu? Aku tanya kamu, kenapa kamu memukul Xiao Yu? Ini urusan rumah tanggaku. Aku memukul istriku. Bukan urusanmu. Kamu memukulnya, sama saja memukulku. Kamu suka berantem, ya baik, aku temani. Ayo kamu pukul aku. Pukul aku, pukullah. Ayo kamu pukul aku. Ayo pukul aku, pukullah. Kamu pukul aku dong. Aku mohon ya. Bisakah kamu baik-baik sama Xiao Yu? Bisakah kamu tidak memukulnya? Aku mohon ya.
Apa yang terjadi? Song Changqing nggak ngapa-ngapain kamu kan? Dia bilang mau mentraktirku, makan buat ngobrol-ngobrol. Xiaoyu kasihan banget. Kenapa dia bisa menikah dengan orang seperti ini? Kamu kasihan sama Xiaoyu ya, kamu pukul Qiu Zhengyu. Kamu pikir dengan memukul Qiu Zhengyu, hidup Xiaoyu bakal lebih baik? Kak Changqing, kamu terlalu tidak tenang. Yang kamu lakukan ini bukan membantu, malah menyakiti dia. Qiu Zhengyu, janji sama aku bakal baik-baik sama Xiaoyu, baik-baik sama Xiaoyu. Sekarang malah memukulnya. Aku nggak bakal membiarkannya. Bisakah kamu sadar? Tang Xiaoyu bukan Tang Xiaoyu yang dulu lagi. Mereka berdua mau berantem atau ribut. Kalau berantem ada polisi, kalau mau cerai ada pengadilan. Bagaimanapun kamu nggak punya hak untuk ikut campur. Kamu harus ingat Tang Xiaoyu sekarang istri Qiu Zhengyu. Jadi istri dia boleh sembarangan memukul orang ya? Logika apa ini? Menurutku kamu keterlaluan. Lihat dirimu sendiri. Setiap kali menyebut Tang Xiaoyu kamu langsung gila. Kamu tidak seperti orang normal. Sekarang aku lebih normal dari sebelumnya. Kalau dia berani menyentuh Xiaoyu lagi, aku akan memukulinya setiap kali bertemu. Baik. Tidak masalah kalau kamu tidak mau mendengar. Tapi, hanya ada satu cara agar Xiaoyu tidak dipukuli lagi. Jauhkan dirimu darinya. Lupakan dia. Tidak bisa. Seumur hidupku, aku tidak akan bisa melupakan Xiaoyu. Kebahagiaannya lebih penting dari hidupku. Xiaoyu ada di sini. Akhirnya kamu datang, sudah lama menunggu ya? Tidak apa-apa. Halo. Cepat duduk. Sudah pesankan kopi untukmu tanpa gula. Terima kasih. Bisnis kalian baik-baik saja. Awalnya tidak terlalu baik. Perlahan-lahan membaik. Bulan ini sudah ada keuntungan. Benarkah? Bisnis tidak boleh terlalu terburu-buru. Hey bro.
Hari ini, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Katakan, lihat kebijakan negara kita sudah lebih longgar. Terutama kebijakan properti. Seperti kata pepatah, yang berani akan kenyang yang penakut akan kelaparan. Pengembangan properti pasti akan menjadi tren besar di masa depan negara kita. Kamu tahu, aku tidak kekurangan uang atau koneksi. Tapi kalau aku ingin mengerjakan proyek properti di Ningzhou, yang aku butuhkan adalah orang. Aku tahu kamu adalah pahlawan besar dalam proyek renovasi pabrik Dongfang. Kamu terlalu memuji, jangan sungkan. Maksudku air yang mengalir tidak akan mengalir keluar. Kamu lihat ayahku dulu adalah bawahan ayahmu. Berapa banyak kemenangan yang mereka raih bersama. Aku pikir kalau kita bekerja sama, pasti akan sangat menyenangkan. Kita tidak boleh mengecewakan para senior, bukan? Benar. Perusahaan itu sudah saya daftarkan. Nama perusahaannya Tianying. Bagaimana? Namanya cukup keren kan? Namanya memang bagus. Tapi bisnis properti ini terlalu rumit. Zhang, kamu harus benar-benar memikirkannya. Saudaraku, ayo kita minum. Kekayaan datang dari risiko. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Makanlah sedikit. Maaf, saya harus menjawab telepon. Silakan, silakan. Halo. Tang Xiaoyu dan Song Changqing bertemu di Blue Bay Cafe. Sudah tahu. Saya membuat beberapa kue labu, nanti kamu bawa pulang. Tidak banyak sekali, mana bisa habis. Bukan untuk kamu sendiri. Changqing bilang Tante Yo suka. Jadi saya buat lebih banyak. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas nama ibu saya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lumayan? Kedepannya kalau ada waktu sering-seringlah keluar dan temui kami. Jangan terus-terusan di rumah saja. Sekarang saya juga menjadi pembimbing ekstrakurikuler di SMA Ningzhou. Harus melatih siswa untuk acara, mungkin tidak ada waktu. Ambil uang ini. Cheng Jie, kamu ngapain sih? Bukankah tadi sudah saya bilang, bulan ini kita ada keuntungan. Jadi uangmu saya kembalikan dulu. Saya tidak butuh uang di bank, juga hanya diam. Saya tahu bisnis kalian pasti butuh modal. Cepat ambil. Xiaoyu. Uang ini sebaiknya kamu ambil kembali. Changqing, kamu terlalu sungkan. Apakah kalian berdua menganggap saya orang luar? Bukan sungkan, pinjam, dengan baik kembalikan, dengan baik pinjam lagi, tidak sulit. Kedepannya kalau kami butuh uang baru kami pinjam lagi. Yang ini sebaiknya kamu ambil kembali dulu. Cheng Jie sudah bilang begitu kok berubah lagi. Tidak. Saya dan Changqing sudah berdiskusi. Kalau perusahaan sudah stabil, kamu akan kami ajak gabung. Nanti kami minta uangmu lebih banyak lagi. Sekarang bagaimana? Baiklah kalau begitu. Saya akan angkat kopi ini, semoga bisnis kalian sukses. Sudah pulang. Aku akan segera masak. Senang ya kencan sama mantan. Apa sih? Ngedate juga nggak pilih tempat sepi.
Minum kopi malah duduk di dekat jendela. Kamu semakin gak nganggap aku. Kyu Zhenyu. Jangan ngomong sembarangan. Apa kamu sengaja biar orang lain lihat? Kamu sama Song Changking itu memang jodoh. Apa kamu mau bilang ke orang? Kalau Kyu Zhenyu ini, pakai topi hijau terbesar di Ningzhou. Aku nggak peduli apa yang kamu lihat. Aku bisa bilang dengan jujur. Hari ini aku ketemu sama Song Changking dan Cheng Jie. Nggak ngapa-ngapain yang nggak benar. Enggak. Kamu masih bohong sama aku. Bilang ngapain sih Kyu Zhenyu? Bilang, apa kamu merasa aku nggak bisa memuaskan kamu? Makanya kamu cari mantan kamu. Lepas apa kamu sering diam-diam ketemu dia? Nggak bilang aku cekek kamu nggak. Kyu Zhenyu ngapain sih kamu nggak tahu malu lepasin aku? Lepasin aku? Ngapain sih lepasin cepat lepasin kamu gila ya? Pergi Kyu Zhenyu tolong. Lepasin kamu laki-laki nggak sih mukulin perempuan? Pergi. Bilang. Bilang. Kyu Zhenyu lepasin. Kamu bilang. Kalau nggak lepas aku gebuk kamu. Lepasin. Pulang bilang sama suami kamu. Kalau berani godain istriku lagi, aku bunuh dia. Xiao Yu. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bilang jujur sama aku. Apa dia sering mukulin kamu? Maaf ya. Nggak nyangka Kyu Zhenyu kayak gitu. Xiao Yu. Kamu nggak boleh sembunyiin ini dariku. Apa kamu mau terus-terusan sembunyiin dan terus dipukuli sama dia? Kamu mau nahan sampai kapan? Hidup kayak gini. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harus cerai sama dia. Hubungan sama Kyu Zhenyu sampai kayak gini. Nggak sepenuhnya salah dia. Ini bukan soal siapa yang salah. Dia sampai mukul istri.
Di depan orang kelihatan baik. Tapi di belakang kayak setan. Xiao Yu. Kamu nggak boleh ngerusak hidupmu sendiri. Perceraian ini harus dilakukan. Kalau soal ngerusak, aku yang ngerusak dia. Kalau dia nikah sama cewek lain dan hidup tenang, mungkin dia bakal bahagia. Tapi dia malah nikah sama aku. Kalau Qiu Zhenyu nggak ngajuin cerai, aku nggak bakal cerai. Aku nggak peduli dia baik sama aku atau enggak. Aku cuma mau menjalankan kewajibanku sebagai istri yang baik. Merawat dia dengan baik. Kenapa kamu nyiksa diri sendiri? Kamu nggak berhutang apa-apa sama dia. Aku nggak nyangka. Hidupmu bisa kayak gini. Aku sedih banget. Ini memang takdirku. Pasrah aja. Xiao Yu. Jangan nangis. Hidupku baik-baik aja kok. Nggak sengsara kayak yang kamu bayangin. Besok kalau kamu ada waktu datang nonton tarian yang aku ajarin ke anak-anak. Keren banget loh. Aku juga mau ajak mereka ikut lomba tari di provinsi. Cheng Jie. Aku minta tolong sesuatu. Jangan kasih tahu Changqing tentang keadaanku ya. Janji ya. Ada apa? Apa masakanku nggak enak sampai nggak bisa dimakan? Nggak kok.
Masakanmu lebih enak dari masakanku. Kamu pergi lama banget. Aku kira kamu makan di rumah Xiao Yu. Ngomong-ngomong, gimana kabar Xiao Yu? Baik-baik aja kok. Pas aku dateng Qiu Zhenyu lagi masakin sup buat Xiao Yu. Masak beberapa hidangan katanya buat nambahin kesehatan Xiao Yu. Xiao Yu juga bilang sama aku. Katanya Qiu Zhenyu tiap pagi bikin sarapan buat dia. Dan anterin dia kerja. Mereka berdua hidupnya bahagia banget. Beneran? Kenapa? Di dunia ini, kalau ada lebih banyak orang kayak Song Changqing, Gak apa-apa kan? dibilangin nikah itu kayak lahir kedua buat wanita. Kalau bener kayak naik ke surga. Kalau salah kayak turun ke neraka. Aku termasuk yang bener. Xiao Yu cuma punya kamu satu teman baik. Kedepannya temenin dia ya. Kamu udah yakin? Jangan sampai nyesel deh. Kok ngomong gitu sih? Di kamus Song Jiangwo gak ada kata nyesel. Ayo. Telepon. MA kayaknya gak cocok deh. Bilang aja aku sakit parah mau mati suruh Song Jiangwo pulang sekarang. Kenapa sih sebenarnya? Aku perhatiin Xiao Sui 2 hari ini kayaknya ada yang gak beres, aku khawatir. Suruh Song Jiangwo pulang makan bareng terus sama Xiao Sui urus nikah. Ini urusan gak bisa ditunda lagi. Dan kamu temenin mereka berdua. Harus dapat surat nikahnya. Cepetan telepon. Halo, tolong panggil 46892. Kita udah jadi suami istri yang sah. Aku mau telepon balik dulu.
Kamu pulang aja dulu, aku masih ada urusan. Kenapa? Mamanya Xiao Sue sakit, aku harus ke sana. Pergi aja. Malam pulang cepetan makan sama ayah. Tenang aja, gak bakal lupa. Pulang cepetan ya. MA kenapa sih bohong? Aku emang bohong. Kalian bisa nunda, aku gak bisa nunda, oke. Kalau kalian gak nikah juga. Aku malu keluar rumah ketemu orang. Urusan kami jangan ikut campur dong. Kalau ikutin kalian kapan baru bisa nikah? Keluarga Song emang gak buru-buru. Siapa yang gak mau dapat istri gratis? Jangan selalu menyebut keluarga Song. Cepat-cepat urus surat nikahnya. Kalau tidak aku tidak bisa tidur. Ibu. Kalau tidak enak badan cepat pergi ke rumah sakit. Ibu tidak sakit. Apa-apa yang terjadi ini? Zhang Wo, ibu sudah siapkan untukmu. Ayo. Makan semangkuk tanyuan kacang merah dan biji teratai ini untuk keberuntungan. Setelah makan bawa Xiao Sue ke kantor catatan sipil untuk urus surat nikah. Ibu berharap kalian bahagia, sukses, dan cepat punya anak. Makanlah. Ibu. Aku tetap akan memanggilmu ibu. Setelah urus surat nikah aku selamanya akan menjadi ibumu. Aku sudah urus surat nikah. Wu Ting Ting. Wu Ting Ting, Wu Ting Ting.
Wu Wu Ting Ting. Wu Wu Wu. Ibu, ibu, ibu. Mengapa? Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Aku telah menjual diriku sendiri. Aku menikahi Wu Ting Ting. Dia berjanji pasti akan membantuku mendapatkan proyek pabrik Dongfang. Nanti aku akan menjadi pengembang properti sejati. Guo Sue akan menjadi perusahaan swasta terbesar di Ningzhou. Aku bilang aku akan menaklukkan kota ini. Aku akan menjadikan kota ini sebagai hadiah pernikahan untukmu. Aku akan membuatmu menjadi wanita terkaya di Ningzhou. Aku tidak mau. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau kamu. Jiang Wo nikahi aku. Sekarang aku mohon nikahi aku. Aku mohon nikahi aku. Aku pasti akan menikahimu. Tunggu aku. Aku akan menunggumu. Pembohong besar. Benar-benar satu jenderal sukses ribuan tulang hancur. Liu Xiaowang adalah tulangmu yang hancur. Aku pikir aku bukan. Sekarang aku mengerti. Aku juga. Di hadapan ambisimu, semua orang tidak ada artinya. Aku benci kamu. Aku benci kamu seumur hidup. Aku mau bagi-bagi permen nikah, jangan sampai pasien nabrak pintu, cepat-cepat. Bagi-bagi permen nikah. Xiao Sue mau menikah. Bagi-bagi permen nikah, aku mau bagi-bagi permen nikah. Xiao Sue mau menikah. Bagi-bagi permen nikah, aku mau bagi-bagi permen nikah. Xiao Sue mau menikah. Xiao Sue menikah, aku mau bagi-bagi permen nikah. Bagi-bagi permen nikah. Apakah kamu anak pasien Yao Liping? Saya dokter utama Qin Weijiang. Kamu sebaiknya siap mental. Penyakit ibumu lebih parah dari yang kamu bayangkan. Mungkin jauh lebih serius.
Makanannya sudah dingin. Mungkin lebih baik Anda makan dulu. Ayah, jangan marah. Jian Kuo mungkin benar-benar sibuk. Meminta dia makan bersama saja susah. ITU menunjukkan dia Dia tidak tidak menganggap saya sebagai ayah mertua. Telepon 46.892. Suruh dia segera telepon balik. Lihat kan. Kamu bisa menyakiti aku. Kamu bisa menyakiti ayah kita, bisa menyakiti ibu kita. Kamu bisa menganggap seluruh dunia ini tidak ada artinya. Tapi kamu tidak bisa lagi menyakiti keluarga Tang. Aku ingin tahu apakah hati kamu terbuat dari daging. Demi dia. Nikahi Tang Xiao Sue. Aku mohon sebagai kakakmu boleh. Ibu. Jian Kuo. Setelah menikah dengan Xiao Sue, berbuat baik padanya. Baik-baik. Ibu tenang saja. Berbuat baik pada Xiao Sue. Lihat kan. Kapanpun dia tetap ibuku. Aku akan merawatnya seumur hidup.
Kakak aku tidak tahu Anda datang. Naik, duduk-duduk. Tidak usah. Kalau ada apa bilang saja. Ceraikan Song Jianquo. Kamu seharusnya tahu. Tang Xiaosui dan Song Jianguo sudah bicara tentang pernikahan dan foto pernikahan pun sudah diambil. Kalau itu kamu sebagai Xiaosui akan bagaimana? Kalau aku Tang Xiaosui, aku akan menerima kekalahan. Cinta itu sendiri adalah sebuah taruhan. Jangan bilang belum menikah, bahkan kalau sudah menikah pun bagaimana? Bukankah tetap saja bisa bercerai? Tang Xiaosui sudah bersama Song Jianguo selama bertahun-tahun. Mengorbankan masa terbaik seorang wanita. Aku juga sudah kenal Song Jianguo cukup lama. Aku jujur saja bilang padamu. Pertama kali aku melihat Song Jianguo, aku langsung ingin menikah dengannya. Tahun-tahun penantianku ini, apakah bukan masa terbaikku juga? Baik. Aku kesini bukan untuk berdebat denganmu. Song Jianguo adalah adikku, aku lebih menjadi dia daripada kamu. Dia tidak mencintai siapapun kecuali dirinya sendiri. Sekarang dia bisa begitu tega meninggalkan Tang Xiaosui. Kamu tidak takut suatu hari nanti, dia akan meninggalkanmu juga? Orang bilang kalau sudah makan ikan asin harus tahan haus. Aku lebih percaya. Orang yang berbeda memiliki takdir yang berbeda. Kamu pikir merebut akan membawa kebahagiaan? Pernikahan ini bisa kamu jalani dengan tenang. Melakukan ini, hati nurani kalian tidak akan merasa bersalah. Ada pepeda lebih baik merbokan sepuluh kil daripada memisakan satu pasangan. Kamu malah sebagai kakak ipar pertama kali bertemu adik ipar langsung menyarankan kami untuk bercerai. Maaf Song Jianguo yang menikahiku. Kalau mau bercerai dia juga yang harus mengajukannya. Baiklah. Hari ini aku kesini hanya ingin memberitahumu. Selama aku ada pernikahan kalian tidak akan terjadi. Xiao Wang. Toko roti Xiao Wang seluas 200 meter persegi sudah buka di pintu selatan. Aku sudah memberikan sertifikat properti itu ke ibu, tapi ibu tidak mau menerimanya. Jadi, toko itu aku serahkan ke Damao untuk mengelolanya dulu. Setiap bulan hasilnya, uangnya akan dikirim ke panti jompo untuk ibu. Tenang saja. Setelah kamu pergi, Qiu Zhengyu juga meninggalkanku. Kami sudah bertemu beberapa kali. Pembicaraannya juga biasa saja. Saudara, kamu di sini sepi tidak? Aku bahkan lebih kesepian daripada kamu. Proyek perumahan timur akan selesai dalam waktu kurang dari 2 tahun. Nanti, orang-orang yang dulu marah-marah padaku, ketika mereka sudah tinggal di rumah baru, pasti mereka akan senang. Tapi mereka tidak akan mengingat kebaikanku. Di hati mereka aku selamanya adalah orang jahat. Orang jahat ya orang jahat. Jadi, kalau mau sukses dalam sesuatu, sangat sulit. Kamu lebih hebat dariku. Kamu sudah pergi. Tapi kamu dapat reputasi yang baik. Sekarang semua orang di Ningzhou tahu. Apa itu teman sejati?
Lihat Liu Xiaowang. Mungkin suatu hari aku mati. Tidak ada yang mau mengurus kuburanku. Apa katamu Yao Liping masuk rumah sakit? Diagnosis awal adalah skizofrenia. Sekarang Xiao Sue juga hilang. Seluruh keluarga Tang kacau balau. Kenapa bisa begini? Apa yang dilakukan Jian Kuo? Dia tidak mau menikahi Xiao Sue, mau menikah siapa lagi? Wu Tingting. Putri dari Direktur Komisi Perencanaan, Ning Zhou, Wu Manteng. Ibumu sakit di rumah sakit jiwa. Ayah ibu. Terima kasih masih mau mengundang kami makan malam. Aku mengundangmu. Bukan kalian. Perkenalkan. Ini istriku Wu Tingting. Halo? Ini hadiah kecil untuk kalian. Ibu. Terimalah. Siapa bilang aku ibumu? Aku tidak kenal kamu. Aku istri Song Jiangwo. Tidak mengakui. Kamu bisa pergi sekarang. Di luar pintu dia tetap menantumu. Kami sudah menikah secara resmi. Setelah menikah kami suami istri yang sah. Wu Tingtingnya. Bisakah kamu melepaskan Jiang Wo dari keluarga kami? Aku mohon padamu. Dia sudah punya tunangan, dia tidak bisa menikahimu. Ini harus Anda tanyakan padanya. Maaf.
Saya tunggu Anda di bawah. Xiao Sui. Diagnosis dokter. Ibu menderita skizofrenia parah. Ibu. Lao Gu. Masuklah ke dalam. Saya dan Jiang Wo akan bicara berdua. Jawab saya. Bisakah kita kembali? Bisakah kamu tidak menikahi Wu Tingting? Jika kamu tidak menikahi Wu Tingting, kamu masih anakku Song Zitang. Saya sudah bilang. Jiang Wo. Pabrik Dongfang kamu hancurkan. Kamu bahkan menggali kuburan leluhur. Sekarang kamu mau membatalkan pernikahan. Tidak mau Xiao Sui lagi. Saya tidak akan setuju. Selama saya masih hidup, keluarga Song tidak boleh memiliki anak yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu. Tidak peduli Anda mengakui saya atau tidak. Anda selamanya adalah ayah saya. Ini botol Maotai 15 tahun yang Anda berikan pada saya. Kita minum hari ini.
Anak sialan. Kamu benar-benar berani minum. Kamu tahu apa yang saya taruh di sini? Saya taruh racun tikus. Anakku bisa melakukan hal yang begitu hina. Kamu anak kandung saya. Kamu kejam. Kamu mau meracuni anak kandungmu sendiri. Kamu pikir dengan begitu kamu sudah berbuat adil pada keluarga Tang. Dengan begitu kita sudah beres. Kamu tahu apa perbedaan terbesar kita? Kalau saya jadi kamu, saya akan meracuni bajingan ini. Sayangnya kamu tidak tega. Kamu tidak meracuni saya. Pernikahan ini tetap akan saya lanjutkan. Ibu, Lao Song, cepat antar ayah saya ke rumah sakit rakyat pertama. Saya sudah bicara dengan Direktur Lee. Kamar perawatan khusus sudah disiapkan untuk ayah saya. Pengantin wanita tersenyumlah. Foto pernikahan ini kan Kasih kamu yang ngotot senyum mau dong, difoto. jangan cemberut mulu. aku ingat aja sikap orang tua kamu sama kakak kamu ke aku. Aku nggak bisa ketawa. Yang nikah sama aku kan kamu, bukan mereka, ngapain ribut? Senyum dong. Bisa nggak kamu lihatnya nanti aja? Aku mau lihat siapa. Aku mau telepon balik. Song Jiangwo. Hei, aku mau ketemu kamu. Song Jiangwo. Kamu balik.
Mau putus sama aku? Iya, Aku yang lakuin hal buruknya. Tapi aku nggak mau jelasin. Walaupun aku Chen Shimei. Kamu seharusnya Qin Xianglian yang ngerti aku. Walaupun semua orang mencaci dan menghina aku. Aku nggak peduli. Aku cuma butuh satu orang yang ngerti aku. Orang itu seharusnya kamu. kamu bukan Chen Shimei. Aku juga bukan Qin Xianglian. Aku nggak punya kewajiban buat ngerti kamu. Dari sekarang, aku keluar dari Kuo Sue. Perusahaan buat kamu. Tapi saudara juga harus jelas hitungannya. Apalagi kita udah kerja bareng bertahun-tahun. Aku mau 3 juta. Nggak mau lebih. Nggak mau kurang. 3 juta. Kamu ngehina aku. Ceweknya Song Jiangwo cuma 3 juta. Kamu mau gimana? Uangnya mau berapa aja boleh. Tapi orangnya harus tetap. Jangan terlalu egois. Kamu selamanya cueknya Song Jiangwo. Walaupun sekarang aku nggak bisa kasih kamu status. Tapi status ini pasti aku balikin ke kamu. Aku udah sumpah. Aku mau bikin kamu jadi wanita terkaya di Ningzhou. Aku pasti tepatin. Dari sekarang kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kamu tetap pemegang saham besar Kuo Sue. Kamu bisa nggak jadi lebih munafik? Ini bukan kemunafikan. Ini janji. Aku ingin kamu tahu. Jadi kamu harus tetap di sini. Kalau begitu, kamu tidak mau memberikan 1 sen pun. Milikku adalah milikmu. Song Jiangwo. Kamu harus memikirkan ini dengan baik-baik. Aku sangat tenang. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu katakan. Jangan menyesal. Tidak menyesal. Pergi sana.
Sekarang kamu bisa pergi mencari pengantinmu.